Sebelumnya, izin saya memperkenalkan diri, saya Anindita yang saat ini akan menjadi moderator di acara kali ini. Saya harap melalui acara ini kita bisa dapat belajar bareng-bareng, kita bisa sharing ya, kita bisa saling menjawab pertanyaan terkait bagaimana sih proses sertifikasi gitu. Lalu bagaimana untuk insight dan secara praktikal dan implementasinya, lalu kira-kira apa aja ya yang perlu disiapkan dan manfaat ke depannya ini kira-kira apa gitu. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, jadi untuk sertifikasi CSR Expert ini ternyata ini tuh bukan hanya sekedar mendapatkan gelar gitu ya atau mungkin pengakuan secara formal gitu tapi gimana caranya kita juga bisa membangun kapabilitas, kredibilitas dan dampak nyatanya untuk masyarakat gitu. Nah, tanpa berlama-lama gitu ya, kita akan mendengar langsung nih pengalaman dari salah satu alumni kita, Ibu Novi Riswanti, di mana beliau adalah seorang corporate secretary dan salah satu alumni dari CSR Expert Training gitu. Jadi kita akan kupas-kupas nih gimana sih prosesnya gitu ya dari kira-kira motivasi awalnya mau mengikuti ini seperti apa, lalu pengalamannya, persiapan dari awal sertifikasi sampai selesai, lalu kira-kira manfaatnya apa yang sudah didapatkan baik untuk diri kita atau ke masyarakat gitu ya. Boleh waktu dan tempat dipersilakan. Ibu Novi. Halo Ibu Novi. Assalamualaikum Kak Dita. Gimana kabarnya Kak Dita? Harusnya aku ya yang nanya padahal. Gimana? Aku alhamdulillah baik gitu ya. Kalau Ibu Novi, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya excited banget mau sharing-sharing bersama peserta webinar juga hari ini bersama Kak Dita dan Kak Amri juga hari ini. Oke, kayaknya Ibu Novi udah semangat banget nih gitu ya. Udah ceria banget kayaknya untuk sharing-sharing sama kita gitu ya. Mungkin tanpa Fafiku lagi kita bisa langsung dengerin aja nih kira-kira gimana sih pengalamannya Ibu Novi gitu ya. Mungkin sebagai seorang corporate secretary gitu. Kenapa sih mau ambil apa namanya sertifikat CSR expert gitu. Lalu gimana prosesnya gitu. Oke, kepada Ibu Novi kami persilahkan untuk sharing. Terima kasih Kak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini. Saya excited banget. Perkenalkan, saya Novi Riswanti, saya Corporate Secretary sekaligus alumni training CSR Expert. Hari ini saya mau berbagi pengalaman saya terkait bagaimana saya menjadi seorang certified CSR profesional dan mengapa pelatihan ini penting, juga apa pembelajaran praktis yang bisa kita ambil dan bagaimana proses sertifikasinya gitu ya. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu di sini ada yang pernah terlibat langsung dalam program CSR bisa diskusi langsung dengan saya atau bisa tulis di kolom chat ada Bu Fadina. Assalamualaikum pagi Bu Fadina. Ada juga Bu Indah ya, Bu Indah Cantika, teman seperjuangan saya kemarin training. Assalamualaikum Bu Indah, pagi Bu. Boleh kita Pagi. mungkin? Iya Bu, halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah Bu Indah. Bu Indah, gimana kabarnya juga Bu Indah? Alhamdulillah, saya join lagi, pengen ini lagi, Ayo, ayo. biar inget lagi materi Iya kemarin. benar Bu Indah. Gimana kemarin Bu Indah pengalamannya, trainingnya gitu. Mungkin bisa di-share-share juga ke teman-teman ya. Atau pernah ikut nggak program CSR langsung gitu di masyarakat Bu Indah? Aku belum sih, kan aku masih fresh grade ya. Oh, masih fresh grade. Ya, mungkin nanti juga aku mau share. Kemarin saya juga ada beberapa yang ikut sertifikat BNSP-nya itu fresh graduate Windah gitu. Mungkin nanti saya juga bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya juga ya rekan-rekan yang ada di Zoom. Boleh next slide-nya. Nanti kita ngobrol lagi ya Bu Indah. Oke, di sini saya ingin sharing juga. CSR itu bukan lagi sekedar kewajiban, tapi juga strategi yang berkelanjutan untuk bisnis kita yang membutuhkan tenaga yang kompeten dan tersertifikasi agar program yang dijalankan juga memiliki dampak yang nyata gitu ya Bapak dan Ibu. Prinsip berkelanjutan ini menekankan bahwa pembangunan harus berpusat pada manusia, berpartisipatif, serta menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kenapa tempo hari saya ikut CSR training ini? Karena saya bisa menambah pengetahuan juga. Saya juga bisa menjaring network dengan kemarin dengan rekan-rekan dari eh, apa PLN juga, terus juga rekan-rekan dari Wijaya Karya seperti itu dan praktisi dan ahli CSR-nya langsung gitu ya. Dan saya juga ingin memang langsung bisa tersertifikat, jadi diakui pengetahuannya oleh secara nasional gitu Bapak dan Ibu. Jadi ingin mempersiapkan bekal juga dari training ini untuk mengikuti sertifikasi BNSP-nya. Nah, ini bisa bisa digambarkan ya bagaimana seorang arsitek tanpa blueprint. Jadi eh, dia membangun tanpa arah yang jelas gitu, duitnya habis tapi tidak ada hasil yang nyata gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Padahal duit yang keluar tuh udah banyak sekali gitu. Begitu juga dengan CSR. Jadi bagaimana CSR itu tanpa perencanaan yang jelas, tanpa pemetaan sosial, analisis dan keterlibatan stakeholder, program bisa salah sasaran dan bahkan menjadi gagal gitu, tidak berdampak gitu, Bapak dan Ibu. Nah, di sini dari yang materi sebelumnya itu ada CSR ini efektif. Yang efektif itu CSR yang benar-benar memberdayakan masyarakat dengan melakukan social mapping dulu Bapak dan Ibu. Jadi social mapping itu apa? Social mapping itu modalnya SDM-nya seperti apa, modal sosialnya apa, modal fisiknya apa, dan modal finansialnya itu dari mana saja gitu, modal SDA-nya apa saja gitu. Jadi kita sudah memappingkan agar kegiatannya berjalan dengan sesuai dengan yang eh, kita harapkan seperti itu berdampak bagi perusahaan maupun masyarakat. Jadi itu yang membedakan charity dengan CSR. Charity itu hanya fokus misalnya menyumbang saja gitu. Tapi kalau CSR itu bisa berdampak gitu, dua arah jadinya antara perusahaan juga dengan masyarakat juga dan juga dengan bumi kita. Jadi ada 3P ya kan, people, planet, dan profit gitu, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sebagai seorang profesional CSR gitu ya, saya juga memiliki alasan yang besar terjun di bidang ini ya. CSR itu bukan hanya sekedar memberi bantuan yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, tapi juga membangun kemandirian masyarakat gitu ya. Selain itu, setiap kegiatan harus didokumentasikan. Karena dokumentasi ini menjadi bukti sekaligus sarana belajar berkelanjutan. Jadi prinsipnya programnya harus dirancang secara menyeluruh, berkelanjutan, dan menjalin kemitraan juga. Nah, ini kemarin saya melakukan proses assessment itu ada pertama ada proses persiapan. Jadi saya mengikuti pelatihan training selama 3 hari, training CSR expertnya. Kemudian saya menyusun portofolio dan juga saya belajar materi-materi yang sudah dijelaskan di training tersebut gitu. Yang kedua, tahap ujiannya itu saya ada tes tertulis, ada studi kasus dan juga wawancara Bapak dan Ibu. Dan untuk yang fresh graduate, misalnya mau terjun ke dunia CSR ini, itu bisa. Jadi nanti dia akan mengerjakan soal esai gitu, kemudian kita mengerjakan program yang akan kita jalankan seperti apa. Jadi kita buat program misalnya pemberdayaan masyarakatnya seperti misalnya stunting kah atau eh, meningkatkan UMKM di sekitar tempat kita seperti itu. Jadi tapi kita membuat programnya dari awal sampai dengan akhir gitu. Jadi sampai tahap monitoring dan evaluasi juga ada gitu. Terus untuk persiapan asesmennya itu beberapa hal yang perlu disiapkan itu berarti kita harus paham betul bahwa ada unit kompetensinya, kemudian melengkapi portofolio, terus kalau misalnya memang ini sudah berpengalaman pasti ada SK dari perusahaannya, dokumentasi kegiatan dan laporan monitoring. Kemudian ada tanya jawab juga dari asesmen itu, kemudian menampilkan pengalaman nyata dan bukan sekadar teori. Jadi
di sini info yang saya terima kemarin saya melakukan training kemarin itu ada yang valid. Valid, buktinya valid, asli, terkini tuh kisaran 3 sampai 5 tahun, mungkin masih bisa dibilang terkini dan memadai seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, next slide, Kak Dita. Nah, ini ya tadi saya sampaikan jadi valid, asli, terkini dan memadai. Jadi terkininya itu kisaran 3 sampai 5 tahun terakhir gitu ya. Masih bisa untuk diakui bisa dilakukan sesi sebagai seorang profesional yang berpengalaman seperti itu gitu. Beda dengan fresh graduate. Kalau pengalaman memang dia harus melampirkan bukti-bukti dan dokumentasinya gitu pada saat nanti dilakukan assessment. Oke, next slide-nya. Gitu. Jadi kemarin kenapa saya ikut, saya juga ingin mendapatkan sertifikasi dan pengakuan resmi sebagai tenaga profesional gitu. Jadi selain meningkatkan kredibilitas saya, juga diakui perusahaan dan klien, juga mendukung peluang kita karir lebih luas dan menambah nilai di dunia kerja. Jadi kalau misalnya ada yang fresh graduate juga silahkan mau join ke kita juga tidak apa-apa karena memang nanti ada ujiannya sendiri untuk fresh graduate gitu ya. Jadi selain itu untuk bisa dipercaya juga untuk mengelola program CSR yang berdampak bagi masyarakat juga dan perusahaan gitu. Oke, nextnya, oh, udah slide terakhir ya. Jadi, bagi saya profesionalisme itu bukan hanya soal pengetahuan yang kita miliki ya, tetapi juga tentang pengakuan atas karya nyata yang kita hasilkan gitu. Saya harap Bapak dan Ibu di sini bisa menapaki juga sertifikat CSR profesional yang tidak hanya menjalankan program juga, tetapi juga membangun warisan bagi masyarakat dan generasi mendatang. Itu ya. Jadi kalau secara mungkin bagi perusahaan, mungkin bagi orang keuangan kan kita ngeluarin uang aja gitu ya, tapi mana hasilnya buat kita gitu. Padahal tidak semua itu diukur dengan materi atau dengan nilai uang. Kita membantu orang di sekeliling kita programnya, misalnya masyarakat sekitar untuk memberdayakan mereka. Mungkin setelah kita mengasih skill ke mereka, mereka mungkin bisa bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi itu akan memberikan dampak mungkin tidak pada saat sekarang, mungkin 5 tahun mendatang dia akan balik bekerja di perusahaan kita dengan generasi yang sehat seperti itu Bapak Ibu. Jadi CSR yang berdampak nyata bagi perusahaan makanya perlu dijelaskan dari awal sosial mappingnya, dilakukan juga monitoringnya seperti apa, evaluasinya seperti apa agar apa yang kita kerjakan program itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang kita eh, inginkan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Baik, dari saya sudah cukup. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusi sama-sama Bapak dan Ibu. Oke, kepada Bapak Ibu, apabila punya pertanyaan, boleh langsung open mic dengan raise hand gitu ya, atau mungkin langsung aja boleh ketik di kolom chatnya ya, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber kita, Ibu Novi. Eh, Keren banget. Aku ada beberapa insight yang aku tangkap yang menurut aku lumayan membuka mata aku gitu ya, karena mungkin banyaknya gitu ya yang terjadi adalah ketika kita melaksanakan program CSR gitu kadang kita itu mungkin belum evaluasi dulu gitu sebelum kita bikin programnya gitu mungkin ya kita cuma sekedar bikin program gitu kan dengan kita spend uang yang banyak gitu ya tadi tapi kita nggak tahu nih gini, gimana cara kita mengukurnya gitu gimana supaya program ini tuh nggak cuma kita ngeluarin uang tapi ada dampak yang balik ke kita gitu ya. Betul seperti itu ya Ibu Novi. Nah, kemudian izin ya, saya juga mau mengajukan beberapa pertanyaan nih gitu untuk Ibu Novi sebagai narasumber. Kalau dari Bu Novi sendiri, ada nggak sih reason atau grand why-nya ya secara personal itu tuh seperti apa gitu? Karena tadi kan udah share nih untuk kenapa mau ikut training CSR seperti ini gitu kan.
mau dapetin apa namanya diakui secara profesional gitu kan, lalu kita tuh pengen lebih kredibel gitu. Tapi ada nggak sih alasan secara personalnya Ibu Novi ini sebenarnya awalnya banget mau ikut CSR expert ini seperti apa gitu? Apakah punya reason atau itu ya alasan sendiri ke supaya mau ikut gitu? Boleh di-share Ibu Novi? Dita, kalau dari saya sendiri, saya suka filantropi gitu ya. Saya suka dunia sosial sebenarnya gitu. Memang tuh passion ya, passion saya sendiri gitu. Cuman ketika saya belajar CSR ini, bukan hanya charity. Jadi kita kalau mau membantu orang, agar tidak jadi toxic CSR ya. Jadi orang itu jadi kalau misalnya kita bantu, jadi dia terus saja mintanya dibantu terus gitu. Tapi kalau dengan CSR ini kita jadi memberikan pemberdayaan masyarakat, gimana kita meningkatkan kualitas masyarakat yang tidak hanya kita memberi aja, tapi juga membangun generasi yang lebih baik gitu ke depannya, seperti itu Kak Dita. Terima kasih Mbak Novi, Bu Novi. Sekarang saya mau tanya lagi nggak apa-apa nih ya? Saya ada banyak pertanyaan gitu ya karena Boleh, boleh. eh, saya kayaknya topik ini tuh menarik gitu. Kira-kira manfaatnya tuh seperti apa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau dari Ibu Novi sendiri, kira-kira kan Bu Novi ini sebagai corporate secretary gitu kan di sebuah perusahaan. Kalau secara dari materinya gitu, materi CSR expert ini apa sih yang paling mungkin relate dengan bidang pekerjaannya Ibu Novi gitu? Kira-kira apa yang relate? Terus kalau misalkan untuk penerapan dan implementasinya seperti apa sih kalau di bidang pekerjaannya Ibu Novi? Di bidang saya belum terlalu relate ya, karena saya kan background saya juga dari latar belakang saya ekonomi gitu kan, dan pekerjaan saya lebih cenderung ini aja apa corporate secretary ya gitu. Bagaimana saya paling yang relate aja menjelaskan bagaimana program-program di perusahaan saya bisa dikenal sama orang lain dan itu bisa meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Jadi strategis bisnisnya program yang kita lakukan, eh, program CSR yang kita lakukan bisa dikenal banyak orang dan itu meningkatkan si value perusahaan itu gitu. Seperti itu sih. Kalau dari sisi pekerjaan saya ya gitu. Cuman kalau untuk terjun di bidang CSR ini saya baru baru belum lama ya, mungkin setahunan gitu di bidang ini gitu. Jadi belum belum dibilang sebagai yang berpengalaman gitu karena kemarin saya pakai yang asesmennya yang fresh graduate seperti itu. Oke, terima kasih Bu Novi. Mungkin saya juga mau tanya nih gitu, untuk apa namanya proses sertifikasinya gitu ya. Kira-kira yang perlu disiapkan itu apa aja? Tadi saya baca-baca itu kita juga ada terkait tentang perancangan program gitu ya untuk selama proses sertifikasinya gitu. Nah, dari perancangan program itu topik apa sih yang diambil sama Ibu Novi ini dalam perancangan program untuk sertifikasi ini? Ya, kalau kemarin itu pasti persiapannya saya training ya. Saya dibekali training selama 3 hari oleh para ahli kemarin dari ISQ ISG. Selama 3 hari itu saya pembelajaran materi, kemudian 1 harinya saya sertifikasi gitu. Jadi selama 3 hari saya dibekali itu saya mengikuti setiap sesinya dengan baik. Kemudian saya diberikan kisi-kisi bagaimana cara nanti asesor itu datang, saya bagaimana cara menjelaskan program yang saya buat gitu. Kemarin saya membuat ada soal sekitar 10 mungkin esai yang saya harus kerjakan dan itu ada ada di materi yang pernah diberikan ya oleh expert di kemarin di training tersebut gitu. Kemudian setelah itu saya membuat programnya terkait stunting untuk balita di daerah wilayah kantor saya di Menara 165 seperti itu gitu dan saya menjelaskan program itu dari awal program sampai dengan akhir program. Jadi saya juga buat sosial mappingnya seperti apa dan
monitoringnya seperti apa, evaluasi seperti apa, jangka waktunya seperti apa gitu. Jadi program itu jelas dan bisa dikasih evaluasi dan monitoring agar tetap termonitor ya, tetap tetap berjalan sesuai dengan harapan yang kita inginkan gitu. Seperti itu Kak Dita. Dan Oke, akhirnya dinyatakan kompeten. kita udah ada satu pertanyaan nih. Boleh, boleh, boleh Kak Dita. Oke, terima kasih. Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Septian Indra Perkasa nih ya. Eh, Tadi saya udah baca nih pertanyaannya kayaknya lumayan mirip nih sama Mbak Novi gitu ya. Selamat pagi Mbak Novi, izin saya baru 1 tahun dalam mengelola CSR, namun basic saya belum sebelumnya tidak pada bagian ini. Izinkan saya bertanya, bagaimana upaya saya untuk membekali kompetensi saya dalam mengelola CSR dari proses perencanaan hingga proses end-to-end program pemberdayaan masyarakat. Nah, boleh tuh dijawab, Ibu Novi. Iya, Seperti mungkin apa? sama dengan saya tadi ya, Pak Septian. Assalamualaikum, Pak Septian. Dari mana, Pak? Izin saya kenalan dulu, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam pagi Mbak Novi, izin Mbak Pagi, di Bapak. tim baru Mbak dari PLN Nusantara Power. Oh iya, oh baru ya. Bapak memang backgroundnya dari CSR atau bukan, Pak? Sebelumnya saya ini Mbak lebih kepada sekretariat dan umum Mbak, lebih kepada Hmm, protokoler. Kesehatan hukum ya, Pak. Ya sama, Pak. Mungkin sama dengan pengalaman saya juga ya sebelumnya. Kalau nanti bagaimana upaya membuka kompetensinya itu nanti ada trainingnya pas selama 3 hari. Memang itu jadi satu syarat juga ya, memang harus mengikuti training tersebut. Kemudian nanti dari mengelola CSR dan proses perencanaan sampai end to end, penerima masyarakatnya itu nanti ada kita dibekalin di training itu sih Pak, di training CSR expertnya gitu. Di training itu nanti kita dibantu bagaimana cara membuat programnya seperti apa gitu. Tapi kalau nanti Bapak mau certified, itu bisa juga paling nanti jatuhnya Bapak fresh grade, bukan fresh grade, kalau misalnya memang udah pernah terjun, harusnya sih bisa sih Pak gitu. Setahun masih bisa sih dibilang valid, asli, terkini, dan memadai. Selama Bapak punya bukti-buktinya yang asli, foto-fotonya, dokumentasinya bisa dikasih tahu ke asesornya. Nanti Bapak juga jelaskan bagaimana programnya. Eh, Seperti itu aja sih kalau yang dibilang berpengalaman. Kalau misalnya Bapak nanti mau ikut sertifikat BNSP-nya, tapi kalau mau ikut trainingnya, itu bisa membekali kompetensi Bapak nanti di training CSR expertnya. Seperti itu, Pak. Baik Mbak Novi, terima kasih Mbak Novi. Sama-sama, Pak. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? eh izin, saya mau nyapa juga nih salah satu alumni yang kemarin ikut. Eh, oh ini ya, udah ada lagi nih pertanyaan yang muncul. Saya sangat tertarik dengan training CSR expert. Bu Novi, izin bertanya, apakah ada dampak dari sisi personal sebelum dan sesudah mengikuti training? Kira-kira bekal apa yang diberikan training yang menurut Ibu sangat penting? Pak Pak Taryadi, halo, Assalamualaikum, Pak. Bapak Waalaikumsalam, Bu. di mana, Pak? Izin. Saya di Kalbar, Bu, di Pontianak. Oh, dari Pontianak, Masya Allah. Ya, Semoga sehat ya, Pak. Gitu. amin. Makasih, Bu. I- Sharing, Pak, dampaknya dari sisi personal pastinya lebih percaya diri ya, kredibel gitu. Saya diakuin secara nasional ya karena sudah BNSP Oh, iya. expert ya di belakangnya, sudah kompeten juga gitu. Sebelumnya kan pasti saya belum paham tentang CSR itu apa. Yang saya tahu hanya CSR itu hanya berhubungan dengan charity aja gitu. Bagaimana saya kasih sumbangan itu ke masyarakat A, sumbangan saja gitu bentuknya, sumbangan ya kayak caring caring aja gitu. Sembako seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mengikuti CSR expert ini bukan hanya seperti itu yang harusnya dikerjakan ya, karena bagaimana kita membangun masyarakat itu berdaya dan mandiri gitu. Jadi
seperti dibekali skill yang tadi saya sampaikan, bagaimana misalnya perusahaan, eh, suatu perusahaan gitu, dia membekali penduduk sekitar misalnya kursus bahasa Inggris seperti itu ya Pak. Nanti endingnya si masyarakat tersebut mungkin bisa diberdayakan di perusahaan tersebut gitu. Jadi berdampak gitu Pak gitu. Kalau itu yang saya pahami ya. Jadi dampak dari sisi personal yang sebelumnya saya tidak tahu, jadi lebih paham tentang CSR expertnya gitu. Jadi bukan hanya sekedar charity kasih-kasih aja, tapi juga memberikan feedback gitu di antara people, planet, dan profit tadi gitu kan. Itu yang saya pahami gitu. Terus bekal apa yang diberikan trainer yang menurut Ibu sangat penting apa ya Pak? Banyak sih Pak gitu. Yang paling penting sih buat saya apa yang saya kerjakan ternyata tidak hanya memberikan manfaat buat saya sendiri, tapi juga memberikan manfaat buat apa ya, masyarakat yang lebih luas, itu memberikan kepuasan sendiri sebagai seorang personal sebagai saya. Ya, dibekali trainer itu pastinya apa ya, mungkin grand why-nya itu ya Pak, grand why-nya eh, kalau saya personal itu sisi filantropi saya sih Pak gitu. Mungkin yang dibekali trainer kalau selain materi-materi yang diberikan itu penting bagi saya, tapi bukan saya bukan hanya sekedar saya bekerja di dunia CSR saya dapat uang gitu, maksudnya dapat gaji gitu, tapi ternyata saya bisa memberikan kehidupan saya bisa memberikan manfaat gitu, membuat Ya, orang tumbuh atau masyarakat tumbuh berkembang lebih baik gitu, berdaya dan meningkat juga secara ekonomi di masyarakat seperti itu Pak Taryadi. ya. Baik, Bu. Izin satu lagi, Bu. Boleh Pak Kalau Taryadi. kegiatan tersebut apakah diikuti oleh orang yang sudah terlibat di dalam kegiatan CSR atau fresh graduate kayak saya nih, Bu? Oh, Apa tuh? ada ya kemarin ada yang fresh graduate, ada juga yang pengalaman gitu, seperti yang tadi di video-video yang sudah dijelaskan ya, seperti dari perhutani, dari Ya. PLN juga kalau nggak salah tadi dari Wijaya Karya gitu, eh, dari Wom Finance tadi dan beberapa perusahaan yang sudah menjalankan program CSR juga eh, ikut training ini seperti itu. Ada yang berpengalaman, memang sudah berpengalaman di bidangnya, eh, kemudian ada yang memang fresh graduate gitu. Jadi ada yang pengalaman, ada yang fresh graduate gitu. Bisa diikuti oleh eh, masyarakat umum Hmm, gitu, masyarakat dan juga apa namanya orang-orang profesional seperti itu Pak Taryadi. ya, baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Terima kasih, Pak. Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Taryadi atas pertanyaannya. Kebetulan Pak Taryadi salah satu alumni kita juga ada yang hadir nih di Zoom. Ada Kak Indah yang ternyata seorang fresh graduate juga kemarin ikut training kita. Mungkin Kak Indah capable untuk open mic bisa sharing sedikit gitu. Kalau misalkan sebagai fresh graduate itu gimana sih gitu dalam mengikuti training ini gitu kan? Kak Indah kan kebetulan tadi saya lihat di video ya baru lulus gitu dari universitas. Selama mengikuti training CSR expert ini kira-kira apa sih yang didapat gitu? Insight-nya seperti apa? Boleh Kak Indah kalau bisa sharing? Halo Kak Nindita. Halo Kak Indah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh Kak Indah sharingnya ya? Oke, jadi karena sebenarnya kemarin itu juga aku tanpa persiapan apa-apa nih ya join CSR Expert Training ini karena aku tertarik dan menurut aku ini tuh benar-benar apa ya menambah pengetahuan aku karena kita tuh diajarin gimana dari awal gimana kita bikin social mapping sampai evaluate. Dan kita juga udah pasti dijelasin dong CSR itu apa dari A sampai Z. Terus juga kita nih disuruh
mikir juga ya namanya training ya, gimana kita bikin program, terus bagaimana komitmen kita. Ini kalau dari perusahaan ya, karena aku fresh graduate juga, aku sebenarnya bingung sih. Cuma kan kemarin aku pakai perusahaan dari mamaku, jadi gimana kita bikin komitmen itu sesuai visi misi dari perusahaan kita, kayak gitu Kak. Terus apa lagi ya? Aku jadi agak lupa-lupa inget nih kalau ditanya kayak gini. Mungkin kayak kalau dari Kak Indah nih sebagai fresh graduate gitu kan, ada nggak sih materi yang emang kayaknya penting banget atau kayak relate gitu untuk kedepannya Kak Indah gitu ya, mungkin nanti akan entah bekerja di perusahaan atau membangun bisnis gitu, atau mungkin nanti akan melaksanakan program, kira-kira materi apa sih yang menurut Kak Indah yang didapat yang kayaknya emang paling penting gitu Kak Indah? Kalau yang paling penting buat aku ini udah pasti saat kita desain program ya, karena kan kita banyak nih orang yang tanpa pengetahuan kalau kita bikin suatu program, kita bikin aja nih program, kita nggak terlalu matang dalam mempersiapkannya. Karena kalau kita udah ikut training ini, kita akan diberitahu nih dari pertama identifikasi kebutuhan kita kayak gimana, terus kita bikin social mapping lah ya, terus kita juga bikin jadwal pelaksanaannya. Lalu yang kita juga harus memperhatikan nih kalau misalkan kita bikin program aktornya siapa aja, terus apakah di suatu tempat itu ada masalah sosial, lalu ada potensi nggak dari apa namanya wilayah tersebut gitu Kak. Oke. Thank you Kak Indah. Mungkin aku boleh tanya lagi ya gitu. Kan dalam berarti ketika training kemarin itu kan ada peserta yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang memang mungkin sudah berpengalaman di bidangnya gitu kan, ada yang mungkin udah bekerja puluhan tahun gitu, dan ada juga yang Kak Indah gitu ya, yang seorang fresh graduate gitu. Kalau dari Kak Indah sendiri gitu, kira-kira gimana sih mungkin suasana trainingnya gitu, lalu kira-kira gimana sih kalau terkait dengan relationnya dengan para peserta atau dengan para apa namanya pengisi juga sama trainernya itu seperti apa gitu, karena kan mungkin dari segi pengalaman kan ada gap gitu ya, tapi gimana sih apa namanya eh, supaya Kak Indah nih tetap bisa sama-sama belajar bareng gitu, padahal memiliki mungkin background dan apa namanya pengalaman yang waktunya itu berbeda gitu. Oke, dari terkait training kemarin karena emang aku ini ibaratnya anak bawang kali ya, karena benar-benar belum bekerja dan yang lainnya tuh udah pengalaman bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Ini sebenarnya ilmu yang mahal ya Kak, karena kalau kita ikut training tapi online gitu kan kita nggak kenal siapa-siapa. Kalau kita ikut offline kita tuh bisa nambah relasi. Jadi pengalaman aku bisa ketemu sama contohnya Mas Yoyo yang dari apa namanya tadi PMSE, terus ada juga yang dari Wow Finance, ada dari Wika Satrian, bahkan Putra Perkasa Abadi. Itu mereka juga em, apa ya memberikan informasi ke aku kalau nanti di lapangan tuh kayak gimana. Terus mereka juga ngasih apa ya kayak kamu coba join ini aja, kamu coba join ini aja. Itu adalah ilmu yang nggak bisa kita dapatkan kalau misalkan kita tidak bertemu orangnya secara langsung. Dan dari walaupun gap usianya juga lumayan jauh ya, tapi mereka ini benar-benar merangkul aku gimana supaya aku bisa jadi pribadi yang lebih baik. Dan juga nih untuk trainer-trainer kemarin ya, Pak Gita dan Pak Iwan, setelah trainingnya selesai, mereka juga ngajak ngobrol aku, mereka juga ngasih apa ya wejangan, terus mereka juga bilang kamu nanti setelah ini bisa pelajari apa kayak gitu Kak. Oke. Terima kasih Kak Indah atas sharingnya gitu ya. Mungkin aku izin rangkum sedikit ya. Jadi mungkin terkait tadi juga ada Bapak Taryadi gitu kan yang tadi graduate gitu. Jadi memang selain tadi kalau dari Manovi kita dapat nih
kalau misalkan kita mengikuti training sampai sertifikasi, bahkan kita kan diakuin secara nasional gitu kan. Lalu kredibilitas kita sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pekerja itu juga bertambah gitu, value dari kita gitu, bahkan mungkin dari segi personalnya kita gitu, dari diri kita itu sebenarnya niatnya itu seperti apa, kita juga dapetin itu gitu. Jadi memang dari awal dari apa namanya core-nya banget lah gitu, dari dalam kita terus sampai kita keluarnya itu seperti apa untuk perancangannya gitu. Dan ada banyak hal-hal positif lainnya gitu, seperti kalau misalkan dari segi mungkin sebagai tadi ya sebagai seorang corporate secretary gitu kan, itu bisa menjelaskan tentang eh, kalau misalkan melaksanakan training melaksanakan program CSR itu yang kredibel itu seperti apa gitu. Lalu untuk desain programnya perancangannya itu seperti apa dipikirkan dengan matang-matang supaya kita juga dapat benefit gitu sebagai perusahaan gitu ya. Lalu juga nggak cuma itu, kita juga bisa membuat program yang memang selaras gitu ya dengan masyarakat. Apa sih kebutuhannya gitu? Bagaimana dengan kondisi wilayahnya? Apa yang bisa kita maksimalkan dari wilayah tersebut gitu ya? Lalu kalau dari Kak Indah, meskipun mungkin memang bukan dari seseorang yang backgroundnya eh, CSR gitu ya, dan mungkin masih sedikit pengalaman sebagai seorang fresh graduate, tapi seperti yang dibilang tadi ini adalah ilmu mahal gitu ya, karena bukan hanya tentang ilmu yang kita dapat dari awal banget, gimana niat kita sampai akhir tahap sertifikasinya dan menambah credibility, tapi juga kita bisa belajar dari orang-orang yang hadir di situ gitu ya, terutama mungkin orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita. Kita bisa ketemu mungkin orang yang memang sudah nyemplung di dunia ini bertahun-tahun gitu ya, dan itu pun banyak yang datang dari luar Jakarta, misalkan ada yang dari Kalimantan gitu juga. Jadi di situ kita juga bisa belajar bareng-bareng gitu. Bahkan kita mungkin bisa tanya langsung sama mereka yang udah terjun, kira-kira seperti apa gitu untuk implementasinya gitu. Dan kita juga bisa menambah relasi nih ketika mungkin kita memang ada entah project gitu kan, atau ada ketika kita mungkin memang lagi butuh pertanyaan atau apa, kita bisa tanya-tanya juga sama orang yang sudah expert gitu. Dan dari Kak Indah tadi juga trainer-trainernya sangat engage gitu ya. Jadi ketika memang kita sudah selesai training, biasanya para trainer itu akan diskusi gitu terkait kira-kira ke depannya ini bisa dilakukan apa mungkin terkait perusahaannya seperti itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Boleh setelah ini saya ingin memperkenalkan kami ini punya program apa aja yang bisa membantu Bapak Ibu semua kira-kira kalau misalkan mau jadi seorang personal yang mungkin lebih kredibel gitu ya, dengan dibekali training-training dan sertifikasi gitu. Oke, boleh slide-nya ditampilkan. Oke, jadi kita merupakan salah satu perusahaan di mana kita ini berkecimpung di dunia ESG. Kita adalah perusahaan ESG ESG di mana kita ini merupakan salah satu perusahaan yang ingin menginternalisasikan prinsip ESG secara nyata dan berdampak, di mana di sini kita mengembangkan pendekatan CSR yang basisnya dari CSV, yang dimana itu bisa menciptakan nilai-nilai gitu ya bagi bisnis maupun masyarakat gitu. Dan gimana juga kita bisa mendorong tata kelola perusahaan gitu. Dan ini adalah klien-klien kita. Ini ya sudah banyak perusahaan-perusahaan juga yang mengikuti training kami gitu kan. Seperti sebelumnya, kalau misalkan Bapak Ibu lihat di video terakhir, untuk training terakhir itu kita ada dari Wijaya Karya, lalu ada juga dari Pembangunan Jawa Bali, terus juga ada dari eh, Perkasa ya, Putra Perkasa Adi Karya ya gitu. Nah, boleh di next. Nah, di sini Bapak Ibu yang bisa scan barcode juga boleh, di mana kita ini punya berbagai solusi gitu terkait ESG, di mana kita di sini akan membantu baik untuk pemerintah atau perusahaan atau secara personal untuk kita bisa achieve sustainability goals gitu ya, di mana kita ada jadi dua, kita punya dua program di mana ada consulting dan akademi, di mana masing-masing program ini punya subprogramnya lagi gitu.
Di consulting kita punya ada ESG Talent Consulting, ini konsultan ESG, lalu Proper Consulting, lalu dekarbonisasi roadmap, Sustainable Impact Partnership seperti CSR. Kalau tadi di video itu ada kita salah satu partnership dengan PTPN untuk pembangunan desa emas di Marinso, Manado gitu. Lalu juga ada Sustainability Reporting. Lalu untuk akademinya sendiri, program akademi kita itu punya berbagai training, di antaranya ada training ESG, training dekarbonisasi, training auditor energi bersertifikat BNSP, lalu juga yang tadi kita sharingkan ada training CSR atau TJSL Expert yang juga bisa bersertifikasi BNSP, dan terakhir ada training Green Building. Oke. Dan berikut adalah jadwal training terdekat Bapak Ibu, di mana tanggal 29 yang paling dekat ini tanggal 29 sampai 30 September itu ada training auditor energi bangunan dan gedung yang bersertifikasi BNSP. Lalu apa aja sih benefitnya? Jadi kalau dari training auditor energi ini kita bisa jadi apa namanya auditor energi, pengaudit energi gitu ya, yang bersertifikat, di mana di sini kita juga dilaksanakannya itu selama 2 hari, bisa online maupun offline. Kalau offline kita bertempat di Menara 165. Apa aja yang akan didapat? Yang pertama ada regulasi tentang kegiatan energi konservasi, lalu kompetensi auditor energi, lalu prinsip dasar auditor energi, lalu gimana sih skema auditor energi bangunan dan gedung, lalu ada penyusunan proposal program konservasi energi, metode analisa parameter krisis audit energi, lalu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi bangunan dan gedungnya itu seperti apa. Terus juga nanti ada pengenalan dan kerangka regulasi dekarbonisasi, serta dekarbonisasinya di sektor konstruksi dan bangunan. Boleh di next. Nah, selanjutnya untuk training CSR Expert yang tadi kita bahas gitu kan, bagi yang mau ikut, apa aja yang akan didapat. Nah, jadi training ini akan berjalan selama 3 hari. Untuk tempatnya sama, kalau offline di Menara 165, dan akan disediakan Zoom juga bagi yang mungkin tidak bisa hadir secara offline. Di mana di sini kita akan membahas atau belajar bersama-sama terkait urgensi SDGs dan transformasi TJSL, lalu strategi pemetaan sosialnya dan stakeholder, lalu perencanaan program TJSL, lalu implementasi efektifnya dan mitigasi resikonya, tata kelola dan bagaimana sih regulasinya, serta nanti pelaporan, evaluasi, dan gimana secara gitu ya. Boleh di next? Oke. Berikut Bapak Ibu, bagi yang ingin mengikuti program training kita, terutama yang tadi sedang kita bahas gitu kan, kemarin ada training CSR Expert yang sudah diikuti oleh Ibu Novi dan Kak Indah yang tadi sudah sharing. Jadi training terdekat kita ada di tanggal 21 sampai 23 Oktober, di mana di sini kita sedang ada promo nih untuk training CSR Expert, di mana untuk yang offline-nya itu, untuk yang training only, kita ada dua pilihan ya Bapak Ibu, ada training yang hanya trainingnya saja, lalu ada juga training yang sudah plus sertifikasi BNSP gitu. Jadi untuk yang offline, untuk yang hanya training saja, itu dari harga 6.900 jadi 6.700.000 gitu ya. Jadi kisaran dari 7 juta sampai jadi 6.800.000 untuk yang offline. Untuk yang online, training yang hanya training saja itu ada di angka 5.700.000 gitu. Jadi kita ada promo spesial untuk Bapak Ibu semua yang mau ikut, terutama setelah hari ini mendengarkan gitu ya sharing-sharing dari Ibu Novi dan Kak Indah. Ini juga kalau kemarin yang diikuti sama Ibu Novi ada training dan sekaligus dengan sertifikasi BNSP gitu ya. Jadi 3 hari dibekali training, lalu sampai akhir nanti ada asesmennya untuk mendapatkan sertifikasi BNSP-nya hingga terbit gitu ya. Dimana di sini harganya dari 10.900.000 jadi 10.700.000 untuk yang offline-nya. Untuk yang online-nya ada di harga 9.400.000 sampai 9.200.000 ya Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu semua ada yang tertarik ingin apa namanya mengikuti training kita gitu. Seperti yang tadi sudah di-share kan, banyak sekali benefit-benefit yang didapat gitu, bukan hanya dari
bukan hanya sebagai training biasa aja gitu ya, tapi itu bahkan bisa kita jadi punya value baru gitu. Kita jadi punya apa namanya? Kira-kira dari awal banget ingin program CSR itu dari kita itu seperti apa gitu. Dimulai dari diri kitanya dulu sampai gimana implementasi gitu sampai akhirnya bersertifikasi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke, dan berikut untuk training yang auditor energi, kita ini ada di bulan ini Bapak Ibu, 3 hari lagi di tanggal 29 sampai 30 September, di mana di sini untuk training yang bersertifikasi BNSP itu ada di harga yang awalnya 10.900.000 jadi 10.400.000. Untuk di online-nya ada di harga 9.400.000 dan di harga dari 9.400.000 jadi di harga 8.900.000 begitu ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pagi hari ini, boleh untuk scan barcode untuk evaluasi berikut. Jadi boleh di-scan lalu nanti boleh diisi untuk form evaluasinya ya Bapak Ibu semua. Dan mungkin kalau misalkan ada yang tertarik untuk mengikuti training atau mau nanya-nanya terkait program-program kami yang sudah dijelaskan sebelumnya, boleh menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar atau juga untuk informasi-informasi terdekat kita ataupun terkait program-program kita yang sudah berjalan, Bapak Ibu bisa lihat di Instagram kami @isqisg. Di situ nanti akan diupdate jadwal training secara berkala. Kita juga ada webinar-webinar yang dilaksanakan setiap minggu. Lalu juga Bapak Ibu juga bisa lihat kira-kira program-program apa yang sudah kita jalankan dan apabila ingin bekerja sama atau ingin mengikuti juga bisa lewat Instagram juga boleh gitu kalau misalkan tidak lewat WhatsApp gitu ya lewat nomor. Dipersilakan untuk Bapak Ibu mengisi form evaluasinya. Oke. Eh, Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada ini dulu nih penutup atau closing statement dari narasumber kita, Ibu Novi Riswanti. Silakan kepada Ibu Novi Riswanti untuk closing statement. Baik, terima kasih Kak Dita. Kalau closing statement saya sama seperti tadi ya, saya sampaikan bahwa eh, profesionalisme bukan soal pengetahuan yang kita miliki, tapi juga tentang pengakuan atas karya nyata yang bisa kita hasilkan gitu ya. Jadi harapan saya Bapak dan Ibu peserta di sini bisa menjalani sertifikat CSR profesional yang tidak hanya menjalankan program, tetapi juga membangun legasi bagi masyarakat dan generasi mendatang gitu. Terima kasih Kak Dita. Terima kasih Ibu Novi dan kepada seluruh para peserta, Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar hari ini. Saya dari ISQ ISG dan selaku dari saya sendiri, Anindita sebagai moderator acara kali ini, izin untuk menutup pertemuan kita kali ini. Untuk ke depannya gitu, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa stay tune lihat di Instagram kita atau yang sudah masuk WhatsApp grup kita akan adakan selalu webinar-webinar seperti ini di setiap hari Jumat. Jadi dengan topik-topik yang berbeda-beda ya gitu nanti boleh ditunggu untuk minggu-minggu setelahnya dan semoga acara kita kali ini kita mendapat insight yang banyak yang bisa kita pakai gitu ya baik untuk secara kita pribadi atau mungkin implementasi kita ke perusahaan. Terima kasih semuanya. Saya izin pamit dan izin menutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.